ذلت خطاي السلام عليكم وانتهت ورحمة الله وبركاته. مسافاتي وطال ليلي وكم ضاقت إن الحمد لله نحمده مساحاتي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, mukarramun para asatid di Majelis Kiai, Ustaz Hanif Ali Syahbana dan juga Ustaz Taufik Abdullah. Mukarramun para asatid di Mas Salman Al-Farisi, para mudarok, juga para murabbin, dan juga para wali-wali semua yang kami hormati, serta para santri-santri yang kami cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita berada di jalan kehidupan kita yang selalu di atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ini, dalam majelis rutin setiap Ahad pertama yang memang kita sengaja agendakan untuk bermajelis dalam rangka untuk yang pertama ya silaturahmi antar pengurus di pondok, dari mulai para asatid pimpinan, para pembina semuanya sampai kepada para murabi semuanya, dengan para wali-wali. Juga hari silaturahmi para wali kepada anak-anaknya, ketemu sama anaknya masing-masingnya di sini. Sekaligus ini adalah momentum untuk kita melakukan komunikasi penyesuaian pemikiran, atau kalau bahasa lainnya sinkronisasi, supaya kita ini di sini dalam perjalanan kita yang insya Allah perjalanan yang penuh dengan barokah ini, yaitu perjalanan pendidikan yang kita lakukan buat anak-anak kita ini, kita bisa berjalan seia sekata, berjalan bersama-sama dengan satu pemahaman yang sama di antara kita, baik para ustadz-ustadznya, para murabinya semuanya, dan juga para wali-walinya, bapak ibu semuanya, dan juga anak-anaknya. Sehingga kalau melihat betapa tujuan daripada acara ini begitu tinggi, dan ini semua akan mempengaruhi titik keberhasilan kita di dalam upaya kita bersama-sama mendidik anak-anak kita. Tentu setelah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa mendidik anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar yang kita upayakan diantaranya adalah majelis Ahad pertama ini. Ya, sebulan sekali kita bertemu, kemudian kita menyampaikan beberapa pandangan-pandangan ma'had ini terhadap isu-isu penting baik di dunia pendidikan ataupun hal-hal yang lain. Diharapkan dengan demikian maka kita semua bisa menjadi satu pemikiran, satu arah dalam pandangan kita, dan perjalanan kita di dalam mendidik anak-anak kita ini dan kehidupan kita ini menjadi perjalanan yang terus
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik keberhasilan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan kita ini dan mudah-mudahan kita juga tidak berhenti terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para ustadz semuanya, juga para pejuang-pejuang yang ada di lembaga kita ini semuanya mendoakan. Setiap hari marilah kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan selalu mengarahkan kita kepada apa yang diridhoinya. Dan semoga lembaga ini, pondok ini, pesantren ini, ya santri-santrinya, santri putra maupun putri semuanya, ustadz-ustadznya, wali-wali semuanya yang terlibat di dalam keluarga besar ini, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi ilmunya, ya semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kita saat ini masuk di bulan Agustus kalau Masehi. Dan bulan ini untuk bangsa Indonesia adalah merupakan bulan besar untuk bangsa Indonesia. Ya. Kenapa? Karena di tanggal 17 nanti di bulan ini itu diadakan peringatan kemerdekaan negeri kita dan bangsa kita dari penjajahan musuh-musuh kita. Penjajahan musuh-musuh Allah. Karena para penjajah dahulu adalah orang-orang kafir. Para penjajah dahulu, mereka datang menjajah negeri kita dan mereka merusak tatanan masyarakat kita, bukan hanya merusak tatanan masyarakatnya secara kehidupan mereka secara harian saja, tetapi juga merusak agama mereka, merusak pemikiran mereka, dan bahkan mereka perlakukan masyarakat kita ini dengan cara perbudakan yang mengerikan. Mereka datang dengan membawa misi untuk menguasai negeri kita ini dan merampok seluruh sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Mereka mau ambil semuanya untuk kepentingan kekufuran dan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah, sekian tahun perjuangan yang saat itu dilakukan oleh para pejuang-pejuang di negeri kita. Para mujahid-mujahid, yang mereka itu adalah para ulama di antaranya. Tidak sedikit dari mereka juga para santri-santri yang berada di pondok-pondok pesantren, digerakkan oleh guru-guru dan kiai-kiai mereka untuk bergerak melawan kekufuran itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya dan taufiknya untuk bangsa kita ini kemudian diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah nikmat besar yang harus kita syukuri. Dulu di era penjajah nggak bisa mau bikin pesantren seperti sekarang ini. Ya. Pondok-pondok pesantren sekarang ini dengan bebas mendidik anak-anaknya untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Islam, mengajarkan kepada mereka dengan penuh kebebasan, nggak bisa. Di era itu para kiai-kiai, para ulama selalu dipantau, dicurigai oleh Belanda, oleh penjajah. Kemudian bahkan tidak sedikit dari mereka ditangkap di penjara, lalu kemudian mati di penjara atau bahkan dibunuh dengan sengaja oleh para penjajah. Dan begitulah kebiasaan orang-orang kafir apabila mereka memasuki negeri-negerinya kaum muslimin, mereka melakukan penjajahan di negeri-negeri tersebut dan mereka rusak tatanan masyarakatnya dengan kebiasaan hidup ala mereka dan keinginan syahwat dan hawa nafsu mereka. Mereka jadikan negeri itu menjadi gelap dengan kezaliman. Itulah penjajahan. Ya. Mereka jadikan negeri itu menjadi suram, jauh dari cahaya hidayah, jauh dari cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauhkan dari jalan-jalan yang membawa pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang tadinya sudah tunduk sama syariat bersama pemimpin-pemimpin mereka
di kesultanan-kesultanan yang ada di negeri kita ini pada saat itu, mereka paksa untuk kemudian keluar dan tunduk kepada aturan-aturan yang mereka inginkan. Bukan hanya itu, bahkan mereka ambil seluruh kekayaan negerinya. Sumber daya alamnya mereka kuasai, mereka ambil semua. Jadi mereka bikin kebun-kebun, mereka bikin macam-macam semuanya. Rakyat Indonesia disuruh bekerja, bahkan sebagian disuruh kerja paksa tidak dibayar. Dizolimi, semua penuh dengan kezoliman. Maka negeri kita pada saat itu betul-betul dirundung dengan berbagai macam kezoliman. Dirundung dengan gelapnya kezoliman. Itulah era penjajahan. Dan masih banyak cerita-cerita yang kalau kita baca di dalam sejarah bagaimana era ketika bangsa kita masih dijajah oleh para penjajah-penjajah kufar. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka saat itu memperlakukan bangsa kita sangat mengerikan sekali. Lalu kemudian perjuangan umat Islam di Indonesia, perjuangan kaum muslimin di Indonesia dan bangsa Indonesia secara umumnya juga, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah. Allah karuniakan kepada bangsa kita ini kemerdekaan. Allah berikan kenikmatan kemerdekaan. Sehingga bangsa ini bisa merdeka dan menentukan sendiri arah perjalanannya dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala semampu-mampunya. Sebisa-bisanya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jemaah sekalian yang harus kita syukuri. Ya, oleh karena itu bulan ini menjadi bulan yang besar bagi bangsa Indonesia. Dan kita ingin tahu bagaimana sih seharusnya ya perjalanan daripada bangsa kita ini di dalam mereka kemudian menjalani kemerdekaannya. Saat ini sudah 79 tahun kita menjalani kemerdekaan kita. Ya, ada beberapa hal yang mengalami kemajuan di negeri kita ini, tapi ada beberapa hal yang mengalami kemunduran. Ya, khususnya permasalahan moral. Ya, bangsa kita mengalami kemunduran di dalam masalah seperti itu. Khususnya anak-anak muda kita untuk saat ini. Bersama dengan kemajuan era teknologi yang maju ini, ya, media sosial dan sebagainya ini, maka masuklah berbagai macam bentuk penjajahan model baru, yaitu penjajahan dalam bentuk dalam bentuk kerusakan moral, budaya yang begitu buruk yang banyak masuk kepada pemuda-pemuda kita. Kalau kita tidak kemudian memperjuangkan diri untuk menjaga anak-anak kita ini dijaga dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah generasi yang ada, generasi penerus di negeri kita ini, kita khawatir untuk kemudian mereka hidup kembali di bawah penjajahan dalam bentuk yang baru. Ya. Baik secara ekonominya, secara budayanya, ya, secara masyarakatnya dan sebagainya, semuanya akan dijajah dalam bentuk yang baru. Karena saat ini penjajahan dalam bentuk seperti yang dahulu mungkin sudah jarang. Ya, kecuali di satu tempat itu di Israel, di Palestina. Yang sedang dijajah habis-habisan oleh orang-orang Zionis. Sebagaimana yang kita saksikan sendiri pada hari ini, ya beritanya sampai kepada kita tentang apa yang mereka lakukan. Mereka paksa, begitulah contoh bentuk penjajahan. Sesuatu yang sangat buruk. Dan kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemerdekaan buat mereka, dan mudah-mudahan tanah Palestina segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dan dikembalikan kepada kaum muslimin insyaallah. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang kemerdekaan. Kita ingin tahu bagaimana sih Al-Quran memberikan pandangan-pandangan dan mengarahkan kepada kita bagaimana seharusnya kemerdekaan itu disikapi oleh kita. Pada prinsipnya kalau kita kembali kepada dinul Islam, Islam itu sangat anti terhadap bentuk-bentuk penjajahan.
Islam memberikan kebebasan. Islam itu kalau masuk ke suatu negeri itu tidak disebut sebagai bentuk penjajahan. Tapi disebutnya dengan istilah fatah. Ya. Al-Fathu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu ketika 1 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kaum muslimin menguasai kota Mekah. Setelah kota Mekah itu sekian lama dijajah oleh kesyirikan. Ya. Lalu kaum muslimin Rasulullah SAW datang ke sana untuk membebaskan kiblat tersebut ya dari penjajahan kesyirikan. 1 tahun sebelumnya di mana ketika kalau Fathu Makkah itu terjadi di tahun ke-7, di tahun ke-6 Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya saat itu mau berumroh. Lalu kemudian ketika sudah mau masuk sampai ke kota Mekah, mereka ditahan oleh orang-orang musyrikin, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Lalu kemudian di situ terjadilah negosiasi, ya. Kemudian di situ terjadilah perjanjian. Di antara perjanjiannya bahwa kaum muslimin pada tahun itu tidak boleh untuk masuk ke Mekah melakukan umroh, tapi baru boleh nanti tahun depan. Ya. Dan saat itu dibuatlah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian atau Sulhul Hudaybiyah. Ya, pada saat itu. Kalau kita teliti seakan-akan Sulhul Hudaybiyah itu poin-poinnya seakan-akan kaum muslimin banyak mengalah. Tetapi pada saat yang sama setelah Sulhul Hudaybiyah itu terjadi, lalu kemudian sebagian sahabat saat itu mereka sulit untuk memahami bagaimana, mereka sebagian memprotes Rasulullah SAW, ya Rasulullah ini bagaimana kita? Ya, sampailah Umar bin Khattab sebagai sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah SAW itu saja sampai bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bukankah kita di atas kebenaran, kenapa kita kok mengalah dengan mereka? Ya, dia sulit untuk memahami kenapa Rasulullah SAW kemudian menandatangani mengiyakan poin-poin yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Tapi yang luar biasa, setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat, menurunkan ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyebutkan bahwa peristiwa itu adalah merupakan peristiwa yang disebut dengan Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, sungguh telah kami berikan Al-Fathu. Ya. Apa istilahnya kalau Al-Fathu dibahasakan pada kita itu pembebasan, bentuk pembebasan, kemenangan. Ya. Buat kalian. Buat engkau wahai Muhammad. Dan kemenangan itu kemenangan yang nyata. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika mengomentari sebagian sahabat yang memandang bahwa Fatah Makkah itu adalah di tahun ke-7. Beliau katakan tidak, kami menghitung Fathu Makkah itu di tahun ke-6. Yaitu ketika terjadinya Sulhul Hudaybiyah. 1 tahun sebelumnya kelihatannya kita mengalah pada mereka. Padahal itu adalah poin-poin penting sekali yang kemudian menjadikan sebuah kesempatan besar buat kaum muslimin untuk kemudian bisa berdakwah di sana. Ya, berdakwah dengan bebas dan sambil menunggu tahun depannya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di kota Mekah. Ya. Nah, inilah perbedaan antara penjajahan dengan Al-Fathu. Makanya kemudian ketika kaum muslimin masuk kepada kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari penjajahan orang-orang musyrikin atau kesyirikan yang ada di sana, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratnya itu, surat An-Nasr nama suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila datang pada kalian ya, pertolongan Allah dan juga al-fath, yaitu kemenangan. Ya. Jadi kalau kaum muslimin memasuki suatu negeri, ya, mereka tidak disebut sebagai penjajahan. Kenapa? Bukankah mereka juga menguasai daerah tersebut? Perbedaan penjajahan dengan fatah perbedaannya jauh. Penjajahan itu biasanya dilakukan kalau masuk ke suatu negeri, ya mereka akan menguasai dan kemudian mengambil seluruh sumber daya alamnya dan kemudian memenuhi negeri itu dengan berbagai bentuk kezaliman supaya rakyatnya tunduk kepada sang pemimpin yang menguasainya atau yang menginvasinya itu. Ya, itu kalau itu penjajahan. Tapi kalau kaum muslimin masuk ke daerah tersebut, mereka biarkan. Sumber daya alamnya silakan dinikmati oleh rakyatnya.
rakyatnya masyarakatnya malah diajari untuk memahami kehidupan yang benar dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika suatu peristiwa ini setelah wafatnya Rasulullah SAW di eranya Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin melakukan perluasan wilayahnya di eranya Umar bin Khattab saat itu menghadapi kerajaan Persia, ya, di dalam perang Al-Qadisiyah. Di antaranya pada saat itu kaum muslimin atau Rustum, panglimanya Persia ketika itu ingin ketemu dengan kaum muslimin, utusan, lalu mengutus orang untuk bertemu pimpinan kaum muslimin supaya mengutus orang untuk kami mau dialog, kami mau tahu apa, kalian mau apa ke sini. Lalu saat itu yang diutus adalah Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, Hudzaifah ibn al-Yaman kalau saya nggak salah. Diutus untuk bertemu kepada Rustum, pimpinan daripada Persia. Lalu si Rustum bertanya kepada dia, apa yang kalian inginkan dari kami? Saat itu Hudzaifah menyebutkan bahwa yang kami inginkan, kami mau mengajak kalian untuk memahami Islam, masuk ke dalam dinul Islam. Terus kalau kami sudah masuk Islam, ya kami akan biarkan kalian bersama dengan negeri kalian, bersama-sama dengan kita. Kalau kami nggak mau masuk Islam, ya kami akan perangi kalian. Ya, kami akan perangi kalian. Apakah kalian menginginkan pasar-pasar kami, kalian menginginkan harta-harta kami? Hudzaifah mengatakan kami tidak punya kepentingan dengan semua itu. Lalu kalau kemudian kalian sudah menguasai kami, apakah kalian akan merebut semua harta-harta kami? Ya, Hudzaifah mengatakan kami tidak akan mendekati harta-harta kalian kecuali dengan cara-cara yang dihalalkan di dalam agama kami. Ya, ada perdagangan, perniagaan. Kami tidak akan mengambilnya dengan cara zalim sebagaimana penjajahan. Begitu kata beliau. Ini untuk menunjukkan perbedaan antara penjajahan dan fatah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu kembalilah Hudzaifah. Rustum ternyata belum puas dengan itu. Lalu kemudian minta lagi supaya dikirim orang. Lalu kemudian pimpinan kaum muslimin pada saat itu mengutus sahabat yang lain namanya Rib'i bin Amir. Ya, sahabat yang lain. Orangnya sangat tawadhu, orangnya sangat sederhana. Tetapi memiliki pemahaman yang sangat jauh terhadap tentang keislaman. Tapi melihat beliau, Rib'i melihat bahwa ini orang ini tetap mau melawan. Ya. Sehingga ketika ditanya kalian sebenarnya mau apa? Rib'i mengatakan kami datang untuk membebaskan, ya, untuk membebaskan orang dari penghambaan kepada sesama hamba kepada menghamba kepada Robnya hamba. Ya, kami ingin membebaskan umat manusia, masyarakat Persia ini, mau kami bebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan kepada Tuhannya hamba. Nah, begitu. Itu kalau kaum muslimin masuk suatu negeri itu mengarahkan mereka justru masyarakatnya itu diarahkan untuk kepada sesuatu yang baik. Sangat buruk ketika masyarakat itu tunduk kepada sesama manusia yang mereka sama-sama hamba. Maka mereka akan diatur diatur dan dipaksa untuk mengikuti hawa nafsunya sang penguasanya. Kalau itu menghamba kepada sama hamba. Tapi kalau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Rabbnya hamba, maka mereka akan diantarkan pada kehidupan yang mulia bersama dengan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu negeri-negeri yang saat itu dimasuki oleh kaum muslimin, mereka akan mengalami kemajuan, mereka akan mengalami berbagai macam kemajuan di berbagai bidang, baik ekonominya, ilmunya dan sebagainya. Itulah perbedaan antara penjajahan dengan fatah. Ya. Adapun orang-orang kafir, penjajahan apabila mereka masuk suatu negeri, maka masyarakatnya akan diperbudak. Ya, sebagaimana masyarakatnya juga akan dibuat sebodoh mungkin. Supaya apa? Supaya mau tunduk menghamba kepada penguasanya. Dan itulah era yang dulu pernah dijalani oleh bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan. Tetapi pertanyaannya bagaimana Al-Quran mengarahkan apa kepada kita semua tentang kemerdekaan atau pertolongan dan fatah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan buat kita ini.
Kalau kita jamaah sekalian kita renungi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nasr itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kita jelas. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu perintah Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala jelas mengerahkan kepada kita supaya kita kalau sudah merdeka, kalau sudah mendapatkan kemerdekaan, itu mengisi kehidupan kemerdekaan itu dengan pertama bertasbih dan bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar bertasbih dan bertahmid di lisan kita saja. Tetapi tasbih dan tahmid itu juga kita lakukan dalam aplikasi kehidupan kita. Bagaimana kita bertasbih, bertahmid? Bertasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah syukur. Mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ketika kemerdekaan sudah diberikan kepada kita, maka apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kebebasan, kemudian nikmat harta-harta yang bisa kita kuasai kembali, sumber daya alam kita dan sebagainya itu ayo digunakan untuk hal-hal yang baik. Itulah makna bersyukur. Dan itu masuk di dalam makna bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul bisa melaksanakannya, bukan hanya sekadar bertasbih di mulut, tetapi perbuatannya tidak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertahmid, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bangsa kita ini ya harus mengambil pelajaran ke sana. Kalau kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya betul-betul diisi dengan bentuk-bentuk tasbih dan tahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malah diisi dengan keingkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Allah Subhanahu wa taala di situ wastaghfirhu. Beristighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah kita menghindarkan diri dan mengupayakan diri untuk menghindari segala bentuk maksiat. Jadi kalau negeri sudah diberikan kemerdekaan, diisi dengan bentuk-bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan segala bentuk penghindaran terhadap kemaksiatan. Jangan begitu diberikan kemerdekaan malah diisi maksiat. Ya. 17 Agustusan malah isinya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dangdutan, yang ngombe-ngombe, ya, yang juda-judi, ya, campur laki perempuan, naudzubillah min dzalik. Ini bentuk kekufuran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merayakan kemerdekaannya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk di antara bentuk istighfar dalam bentuk aplikasi kehidupan kita dalam menghindari dosa-dosa adalah menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, kita tahu bahwasanya umat Islam ini di antara karakter mereka adalah Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Islam ini dengan adanya mereka diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Orang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu lebih bebas ketika dia dalam keadaan merdeka. Kalau dijajah sulit untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka di antara bentuknya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala mengisinya dengan bentuk-bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menghindari dosa-dosa, menghindari semua bentuk-bentuk keburukan baik dari pribadi masing-masing, keluarganya, masyarakatnya dan negaranya semuanya. Menegakkan bentuk-bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tegas ketika ada kebatilan, maka harus berani untuk menegur, harus berani untuk menghalangi segala bentuk kemungkarannya. Baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga negara, semuanya. Ketika dua hal ini tidak diisi, maka yang terjadi adalah kaum muslimin atau siapapun yang mendapatkan kemerdekaan tidak diisi dengan dua hal ini, maka itu namanya mereka telah mengkufuri nikmat kemerdekaan. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tahu apabila kita mengkufuri nikmat kemerdekaan itu, mengkufuri nikmat, ya, apa yang akan Allah berikan? Allah sudah berikan kaidahnya.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian mensyukuri nikmat akan aku tambah, kata Allah. Apabila kalian mengkufuri nikmat, maka akan aku siapkan azabku yang begitu pedih. Jadi kalau kemerdekaan ini sekarang kita merasakan seakan-akan negeri kita ini kok malah ketoke kok mundur, wis merdeka tapi kok malah begini terus. Ya, sampai ada yang membuat, kemarin saya lihat di kiriman salah seorang teman saya, ya, tentang nilai mata uang kita di dari era kemerdekaan dulu sampai sekarang. Ini penurunannya jauh sekali gitu. Secara nilainya itu ya kalau berbanding dengan emas jauh sekali. Jadi di era ketika penjajahan bisa jadi uang kita itu lebih tinggi daripada era sekarang. Padahal sudah 79 tahun merdeka. Kok bisa begitu? Ya Allah cabut barokah-barokahnya. Mari muhasabah. Ada apa? Jangan-jangan selama ini masih banyak kufur nikmat. Ya, jangan-jangan selama ini kemerdekaan yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk tasbih dan tahmid dan juga tidak dimanfaatkan untuk banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jauh dari hukum-hukum Allah, jauh dari batas-batas syariat Allah. Bahkan melanggar, melakukan banyak maksiat-maksiat. Semakin ke sini semakin banyak bentuk-bentuk maksiat dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Sekarang ini yang lagi rame ini judi. Sudah jelas judi itu haram. Judi secara langsung banyak diperangi, lakukan judi itu secara online sekarang ini. Ya, ini sekarang ramai sekali. Ya, hampir di seluruh kota-kota di negeri kita ini sedang ramai permasalahan perjudian, darurat miras dan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat. Kalau masyarakat kita hanya mengisi dengan cara-cara begini kemerdekaan kita, saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat kemerdekaan ini dari kita. Karena kita mengkufurinya. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini. Dan di antara upayanya juga ya kita harus ikut berperan menjaga kemerdekaan kita ini. Dijaga dengan apa? Ya diisi dengan itu tadi. Itu perspektif Al-Quran buat kita. Pandangan Al-Quran pada kita, membimbing kepada kita, kalian kalau diberi kemerdekaan isi dengan hal ini. Ya, kalian kalau diberi kemerdekaan, kebebasan, isi dengan hal demikian. Jangan malah diisi dengan sebaliknya. Kalau kita kemudian tidak mengupayakan hal tersebut, saya khawatir kalau kemudian kemerdekaan itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali dalam keadaan terjajah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bisa menjalani kehidupan kita di negeri kita, ya baik diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita dan juga negeri kita dan bangsa kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bangsa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaannya. Dan setiap kali datang bulan seperti ini ya, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan pada tanggal 17 Agustus dan sekitarnya yang mendekatinya, ya hendaknya kita jadikan sebagai titik tolak, ya titik balik untuk bermuhasabah. Harusnya demikian, ya harusnya diisi dengan hal-hal yang membawa kepada kesadaran tentang bagaimana kita mengecek kembali apakah kita sudah mensyukuri atau belum kemerdekaan ini, atau jangan-jangan kemerdekaan yang Allah berikan malah justru kita isi dengan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian nanti nikmat ini jangan-jangan nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dan mudah-mudahan Allah selalu mengarahkan kita kepada memberkahi negeri kita ini dengan kemerdekaannya dan memberkahi negeri kita ini dengan masyarakat yang selalu cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah pesan ini kepada siapapun jamaah sekalian. Ya, kepada keluarga Anda, kepada tetangga Anda, kepada teman-teman Anda, supaya mereka sadar ternyata Al-Quran sudah mengarahkan kita demikian, supaya mengisi kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang baik seperti itu. Jangan sampai malah kita karena tidak tahu, karena tidak paham dan tidak mau tahu, karena tidak mau belajar, ya banyak orang sekarang ini nggak peduli sama isi Al-Quran. Ya, baca Quran saja kadang-kadang dia nggak peduli, nggak bisa baca Quran merasa tenang begitu ya. Bagaimana memahami isinya gitu. Akhirnya kemudian jauh dari bimbingan-bimbingan
Al-Quran. Ya, semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini pada sekolah kita, pada ma'had kita ini, pesantren kita ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan Al-Quran kepada masyarakat kita, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari bentuk kesyukuran kita terhadap kemerdekaan kita ini. Mungkin itu pada kesempatan ini, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.